Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dung Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, kelas 7, bab 2, klasifikasi makhluk hidup, part 1, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar dan ciri-ciri makhluk hidup. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Benda di sekitar kita. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Di lingkungan sekitar, kita dapat menjumpai berbagai macam hal, misalnya batu, tanah, air, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya, benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup, dan yang kedua, benda tak hidup atau benda mati. Contoh dari benda hidup misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari benda tak hidup atau benda mati misalnya batu, tanah, dan meja. Sekarang coba perhatikan dua benda berikut ini. Yang pertama, benda tak hidup atau benda mati, misalnya meja. Dan yang kedua, benda hidup atau makhluk hidup, misalnya tumbuhan. Nah, dapatkah kita melihat perbedaan dan persamaan dari kedua benda ini? Coba kita lihat perbedaan atau persamaannya. Yang pertama pada meja. Apakah meja dapat bernapas? Tentu jawabannya tidak. Kemudian, apakah meja memerlukan makanan dan minuman? Tentu jawabannya juga tidak. Terus, apakah meja dapat bergerak? Tentu jawabannya tidak, karena meja tidak dapat bergerak sendiri, kecuali jika manusia yang menggerakkan. Yang keempat, apakah meja dapat berkembang biak? Tentu jawabannya tidak. Bagaimana mungkin meja dapat bertambah banyak? Jika meja dapat bertambah banyak, maka sangat enak kan? Kita tidak perlu membuat meja. Tetapi kenyataannya, meja tidak dapat berkembang biak. Kemudian, apakah meja dapat tumbuh dan bertambah besar? Jawabannya tentu tidak. Nah, bagaimana dengan benda hidup seperti tumbuhan? Apakah tumbuhan dapat bernapas? Ya, tumbuhan dapat bernapas. Kemudian, apakah tumbuhan memerlukan makan dan minum? Jawabannya pasti iya, tumbuhan memerlukan makan dan minum. Kemudian, apakah tumbuhan dapat bergerak? Ya, misalnya bunga matahari. Bunga matahari bergerak ke arah matahari. Kemudian pada kacang panjang, tumbuhan kacang panjang akan melilit bergerak. Selanjutnya, apakah tumbuhan dapat berkembang biak? Ya, tumbuhan dapat berkembang biak. Kemudian, apakah tumbuhan dapat tumbuh dan bertambah besar? Jawabannya tentu. Misalnya pada gambar tersebut, kita lihat dari biji tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi daun muda, dan hingga kelak menjadi tumbuhan yang besar. Nah, inilah dia perbedaan dari benda tak hidup dan benda hidup. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan dua benda berikut ini lagi. Yang pertama, benda tak hidup, misalnya mobil mainan. Yang kedua, benda hidup atau makhluk hidup, misalnya manusia. Sekarang kita akan lihat perbedaan atau persamaannya. Yang pertama pada mobil mainan. Apakah mobil mainan dapat bernapas? Tentu jawabannya tidak. Dan yang kedua, apakah mobil mainan memerlukan makan atau minum? Jawabannya juga tidak. Selanjutnya, apakah mobil mainan dapat bergerak? Iya, mobil mainan dapat bergerak karena digerakkan oleh tenaga listrik yang dihasilkan dari baterai. Dan yang keempat, apakah mobil mainan dapat berkembang biak? Tentu jawabannya tidak. Nah, yang kelima, apakah mobil mainan dapat tumbuh dan bertambah besar? Jawabannya pasti juga tidak. Selanjutnya, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia dapat bernapas? Jawabannya pasti iya. Yang kedua, apakah manusia memerlukan makan atau minum? Tentu, manusia sangat memerlukan makan dan minum untuk sumber energi. Dan yang ketiga, apakah manusia dapat bergerak? Ya, manusia dapat bergerak. Lantas, apa perbedaannya pergerakan pada mobil mainan dan manusia?
Jika pada mobil mainan atau benda tak hidup, pergerakannya terbatas, sedangkan pada benda makhluk hidup atau benda hidup seperti misalnya manusia dapat bergerak dengan aktif dan tidak terbatas. Kemudian yang keempat, apakah manusia dapat berkembang biak? Ya, manusia dapat berkembang biak. Dan yang kelima, apakah manusia dapat tumbuh atau bertambah besar? Tentu jawabannya iya, misalnya dari balita, kemudian menjadi anak-anak kecil, dan tumbuh besar menjadi orang dewasa. Sekarang kita akan melihat lebih lengkap pembahasan tentang benda di sekitar kita, dan kita akan mulai dari benda tak hidup. Nah, benda tak hidup misalnya seperti batu, tanah, air, dan juga kayu. Ini adalah contoh dari benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup, yang pertama, tidak bernapas. Yang kedua, tidak memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, tidak dapat berkembang biak. Yang keempat, tidak dapat tumbuh dan bertambah besar. Yang kelima, tidak peka terhadap rangsangan. Sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan makhluk hidup. Ini memiliki beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan napas atau dapat bernapas. Kemudian yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, makhluk hidup dapat bergerak. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup dapat tumbuh dan bertambah besar. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemudian yang ketujuh, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Dan yang kedelapan, makhluk hidup mampu beradaptasi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita akan melihat pembahasannya satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup udara dan menghembuskan udara. Saat bernapas, kita menghirup udara yang kaya akan oksigen atau O2, dan saat menghembuskan napas, kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, alat pernapasan pada makhluk hidup ini berbeda-beda. Misalnya, alat pernapasan pada manusia yaitu bernapas dengan paru-paru. Kemudian, alat pernapasan pada cacing bernapas dengan kulit. Selanjutnya, alat pernapasan pada belalang atau serangga misalnya melalui trakea. Dan alat pernapasan pada ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Berikutnya ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan air. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber energi agar dapat bertahan hidup. Misalnya pada manusia, manusia memerlukan air untuk minum, untuk masak, dan untuk mandi. Sedangkan pada hewan, hewan memerlukan air misalnya untuk minum. Selanjutnya pada tumbuhan, tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan untuk menghindari dirinya dari musuhnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut terlihat seorang anak sedang berlari. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas sendi, tulang, dan otot. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang yaitu kematangan fungsi sistem organ. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Tujuan dari makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara makhluk hidup dalam berkembang biak berbeda-beda. Ada dengan cara bertelur, ada dengan cara beranak atau melahirkan. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur misalnya ayam, cicak, dan burung. Kemudian, contoh dari makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan misalnya pada hewan seperti sapi,
kucing, dan anjing. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini menunjukkan bahwa kita peka terhadap rangsangan. Kemudian pada hewan berikut ini, misalnya pada hewan kaki seribu, akan menggulung badannya jika disentuh. Ini menunjukkan bahwa hewan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya pada tumbuhan. Bagian tumbuhan makhluk hidup akan mengalami perubahan jika terkena rangsangan, misalnya pada daun putri malu. Daun putri malu akan mengatup setelah disentuh. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Misalnya pada manusia, dari hasil penyerapan makanan terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat sisa pada manusia dapat berupa tinja, urin, dan keringat. Selanjutnya pada hewan, zat sisa pada binatang atau hewan dapat berupa tinja, urin, dan keringat. Dan pada tumbuhan, zat sisa pada tumbuhan dapat berupa uap air yang dikeluarkan melalui pori-pori daun. Ciri makhluk hidup yang kedelapan yaitu menyesuaikan diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya manusia. Manusia saat musim dingin menggunakan jaket, saat musim panas menggunakan baju yang tipis. Dan pada hewan misalnya bebek. Bebek memiliki kaki berselaput, tujuannya untuk memudahkan saat berenang, dan memiliki paruh yang panjang dan pipih untuk memudahkan mencari makanan di air. Selanjutnya pada tumbuhan, misalnya pada bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang lebar yang bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, dapat bernapas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, dapat bergerak. Yang keempat, dapat berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bertambah besar. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Dan yang kedelapan, mampu beradaptasi. Berikutnya, ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bernapas. Yang kedua, tidak memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, tidak berkembang biak. Yang keempat, tidak tumbuh dan bertambah besar. Yang kelima, tidak peka terhadap rangsangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.